Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, amin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mata kuliah kimia lingkungan dengan tema parameter kimiawi makanan. Ini disusun oleh saya, Samuji, dan dibimbing oleh Ibu Mega Novita, SSI, MSI, MNAT, SCI, PhD. Tujuan pembelajaran kali ini, mahasiswa dapat menjelaskan pencemaran kimia makanan dan minuman. Mahasiswa dapat menjelaskan pengaruh dan dampak pencemaran makanan dan minuman oleh parameter kimia makanan dan minuman terhadap kesehatan. Berikutnya, mahasiswa dapat menerapkan teknik pengambilan, pengawetan, pelabelan, pemeriksaan parameter kimia, sampel makanan dan minuman secara tepat dan cepat, serta berkemampuan untuk melakukan interpretasi secara kritis hasil pemeriksaan sampel makanan sesuai dengan standar bahan mutu yang berlaku. Peta konsep pada materi ini adalah parameter kimiawi makanan terdiri dari 1. Pencemaran kimia makanan dan minuman. 2. Dampak parameter kimia makanan atau minuman terhadap kesehatan. Parameter kimiawi makanan. Parameter kimiawi makanan, khususnya cemaran kimiawi terjadi pada makanan, dapat berasal dari penggunaan bahan kimia selama pemeliharaan bahan baku, sejak berada di tanah pertanian atau peternakan, ataupun bahan kimia yang ditambahkan selama proses pengolahan. Senyawa-senyawa tersebut meliputi pestisida, logam-logam berat, bahan tambahan pangan atau BTP, pewarna, pemanis, pengawet, dan bahan kimia lainnya termasuk radioaktif. 1. Pencemaran kimia makanan. Cemaran kimiawi yang terjadi pada makanan dapat berasal dari penggunaan bahan-bahan kimia selama pemeliharaan bahan baku, baik sejak berada di tanah pertanian maupun peternakan, ataupun bahan kimia yang ditambahkan selama proses pengolahan. Insektisida. Kebanyakan insektisida bersifat sebagai neurotoksin, yaitu toksin yang menyerang sistem saraf. Penggunaan senyawa ini harus sesuai dengan dosis yang dianjurkan. Pengawet alami. Penggunaan bahan-bahan alami sebagai bahan pengawet makanan telah banyak dikembangkan. Bahkan masyarakat yang memilih menggunakan bahan alami kecenderungannya terus mengalami peningkatan. Alasan penggunaan banyak pengawet alami adalah sebagai berikut. 1. Lebih aman dibandingkan bahan sintetik. 2. Komponen aktifnya mudah diekstrak. 3. Memiliki aktivitas antimikroba yang tinggi. 4. Sebagai antioksidan yang bermanfaat bagi kesehatan. Beberapa bahan alami yang cukup populer digunakan sebagai pengawet makanan antara lain: 1. Gambir. 2. Jahe. 3. Kunyit. Berikutnya pewarna. Bahan pewarna yang sering disalahgunakan adalah rodamin B dan metanil yellow, yaitu suatu pewarna sintetik bukan untuk makanan. Kedua pewarna ini sering digunakan dalam makanan dan minuman, terutama minuman jajanan, kue-kue basah, saus, sirup, kerupuk, tahu, dan lain-lain. Kedua pewarna ini bersifat toksik dan telah dibuktikan dapat menghambat pertumbuhan hewan percobaan, mancit dan tikus, menyebabkan diare, bahkan menyebabkan kematian, meskipun dosis yang digunakan cukup rendah. Pewarna sintetik. Pewarna sintetik merupakan pewarna yang diperoleh dari proses kimia. Beberapa bahan pengawet sintetik untuk bahan pangan yaitu benzoat, sorbet, dan nitrit. Benzoat ada 2 bentuk, yaitu asam benzoat dan sodium benzoat.
Benzoat berbentuk kristal putih yang tersusun atas asam atau sodium karboksilat aromatik. Sorbat. Asam sorbat merupakan asam lemak tidak jenuh rantai lurus. Gugus karboksil dari asam sorbat merupakan gugus yang reaktif. Selain bentuk asam, sorbat juga ada dalam bentuk potasium sorbat. Nitrit. Di samping dapat menghambat pertumbuhan bakteri, sodium nitrit juga dapat memperbaiki warna daging. Pemanis. Penggunaan bahan-bahan pemanis buatan non-kalori seperti sakarin dan siklamat seharusnya hanya ditujukan untuk pengobatan dan makanan atau minuman diet untuk mengurangi konsumsi kalori. Akan tetapi, di Indonesia penggunaan siklamat dan sakarin sering dilakukan dengan tujuan untuk pemalsuan gula, sehingga dapat diperoleh keuntungan yang maksimal. Pengawet. Pada saat ini masih banyak ditemukan penggunaan bahan pengawet yang dilarang digunakan dalam makanan dan berbahaya bagi kesehatan, misalnya borak dan formalin. Borak banyak digunakan dalam berbagai makanan seperti bakso, mie basah, pisang molen, lemper, buras, siomay, lontong, ketupat, dan pangsit. Gejala keracunan yang muncul adalah kepala pusing, malas, depresi, muntah-muntah, diare, dan kram perut. Berikutnya, 2 dampak parameter kimia makanan terhadap kesehatan. Makanan dapat terkontaminasi oleh berbagai racun yang dapat berasal dari tanah, udara, manusia, dan vektor. Dampak parameter kimia makanan terhadap kesehatan meliputi 1. Tanaman dan hewan beracun. 2. Kontaminasi rantai makanan. 3. Kontaminan pestisida. 4. Kontaminan logam. 1. Tanaman dan hewan beracun. Bahan pangan yang beracun asli seperti misalnya tanaman yang mengandung asam cyanida atau HCN, asam oksalat, dan fluor organik, contohnya singkong gendruwo, saladium, Dieffenbachia, poinsettia atau kastuba, philodendron. Kemudian berbagai jenis jamur amanita, helvela, pembentuk misotoksin. Kemudian hewan seperti invertebrata, kemudian vertebrata, dan mamalia seperti beruang kutub, hati anjing Eskimo, singa laut. 2. Kontaminasi rantai makanan. Makanan dapat terkontaminasi oleh berbagai racun yang dapat berasal dari tanah, udara, manusia, dan vektor. Racun dari lingkungan udara, air, tanah, dan lainnya dapat masuk ke dalam biota. Apabila racun tadi tidak dapat diuraikan, maka akan terjadi biomagnifikasi di dalam tubuh biota. Berikutnya pewarna. Bahan pewarna yang sering disalahgunakan adalah rhodamin B dan methanil yellow, yaitu suatu pewarna sintetik bukan untuk makanan. Kedua pewarna ini sering digunakan dalam makanan dan minuman, terutama minuman jajanan, kue-kue basah, saus, sirup, kerupuk, tahu, dan lain-lain. 4. Kontaminan logam. Mangan akan menyebabkan penyakit saraf yang menimbulkan gejala penyakit Parkinsonim. Juga keracunan kadmium akan sangat menyerupai penyakit ginjal akibat infeksi, sehingga tidak terdeteksi sebagai keracunan. Kemudian demikian pula dengan penyakit minamata yang disebabkan karena air raksa. Buku sumber yang digunakan adalah Kimia Lingkungan tahun 2017, penulis 1. Demes Nurmayanti ST MKes, 2. Joko Purwoko SKM MKes.
Demikianlah penjelasan saya tentang mata kuliah kimia lingkungan dengan topik parameter kimiawi makanan. Terima kasih. Tetap semangat belajar, tetap menjaga protokol kesehatan, tetap menjaga keimanan dan kebahagiaan. Sekali lagi saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.